Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ena Sari Sembiring, NPM 1905170045 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Materi yang akan saya bahas, yang pertama syarat-syarat pelaporan, persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, dampak dari persyaratan pelaporan, dan yang terakhir penilaian dampak pengirim informasi. Saya akan membahas tentang syarat-syarat pelaporan terlebih dahulu. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat melaksanakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bertanggung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Setiap orang yang terlibat dalam perancangan atau penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi serta bagaimana memprediksikan dan mengidentifikasikan dampak semacam itu. Selanjutnya yaitu persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku pelaporan bukanlah sesuatu yang baru bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon tuntunan dari situasi eksperimental dengan keperilakuan secara berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi lain. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa syarat. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan setelah dampak spesifiknya sendiri. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, diantaranya akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti STC, FASB, GAAP. Beberapa prinsip akuntansi diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dalam persyaratan pelaporan. Selanjutnya, akuntansi manajerial. Hanya terdapat sedikit akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena jarang dilaporkan di luar organisasi bersangkutan. Dan yang terakhir, akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei, yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang dibentuk atau atas pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu diberikan oleh pelapor kepada Anda, mengenai proporsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksi terhadap persyaratan pelaporan. Pelapor bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah perilaku mereka dengan cara-cara atau jumlah yang sebenarnya tidak mereka lakukan, ataupun sebaliknya.
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagaimana dipahami bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan, pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.